Untuk kedua oli ini sangat berbeda sekali ya. Di sini itu tidak enak gitu loh kalau tidak sambil jalan-jalan. Kita sambil jalan-jalan sambil ngoceh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali lagi ya bro di channel ini ya bro, bersama Manung Rider. Hehehe. Sada B, salam damai bersaudara. Salam satu hati, satu aspal. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas tentang oli yang saya gunakan di CB150R ini ya bro. Dan saya sedikit berbagi pengalaman dengan oli yang saya gunakan di CB150R ini ya bro. Aduh. Saya akan membahas oli encer dengan oli kental dan lebih enak mana antara keduanya. Dan kali ini saya juga membawa kedua oli tersebut, oli encer dan oli kental. Ya, untuk mewakili oli kental dan oli encer lah ya. Tetapi oli tersebut ada di dalam tas. Ya, nanti bisa tak tunjukkan ya. Dan saya akan mencoba membahasnya di sini. Dan saya akan menunjukkan oli yang saya bawa tersebut. Tapi di sini view-nya juga gak kelihatan bagus, juga gak apa-apa ya. Bentar bro ya, bentar bro. Saya akan menunjukkan oli, yaitu ini oli Shell Advent dan ini oli Pertamina Prima XP. Untuk kedua oli ini sangat berbeda sekali ya, karena di sini sudah ada kode 10W dan di Prima SP dengan kode SAE 20W. Nah, 10W dan 20W ini adalah kekentalan oli bro. SAE dari Society of Automatic Engine. Dan kedua oli ini adalah sama-sama sintetik ya. Sama-sama sintetik. Tapi di sini ada tulisan synthetic force dan di sini ada synthetic base. Belum seberapa paham sih apa artinya ya. Yang jelas di sini saya memegang oli yang sedikit encer dengan kapasitas kode 10W sampai 40 dengan oli sedikit kental dengan 20W sampai 50. Ini sudah saya pegang dan saya perlihatkan untuk kalian. Dan saya akan memasukkan ke tas lagi karena saya mau membahas kelebihan dan kekurangannya. Sekiranya saya mau membahas di sini itu tidak enak gitu loh kalau tidak sambil jalan-jalan. Nah, karena lebih enak kan membahas di jalan daripada duduk diam ya. Kita sambil jalan-jalan, sambil ngoceh, sambil membahas ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya udah, kita lanjut saja. Semoga suara saya tidak terganggu oleh suasana yang ada di sini, oleh kendaraan-kendaraan yang ramai di sini ya. Oke. Dalam pemakaian oli encer tersebut ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Dan kekurangannya adalah ketika oli tersebut mencapai titik didih atau panas yang maksimum dalam kinerja mesin yang ada di CB150R ini, ketika oli sudah panas, kondisi mesin itu sedikit kasar. Dan memang kalau oli tersebut dalam keadaan dingin, maka oli tersebut juga enak digunakan karena tarikannya atau akselerasinya tidak begitu. Bentar, tak terobos. Tarikannya itu tidak begitu berat jika digunakan dalam kondisi harian, yaitu harian maksudnya dalam arti
tidak digunakan dalam jarak jauh dalam satu waktu gitu loh. Harian tersebut adalah dipakai ya jarak dekat aja, setiap hari memakai motor itu. Nah itu namanya harian. Dan kalau memakainya dalam keadaan touring atau dipakai saat touring, itu tidak gimana ya, menurutku tidak rekomendasi lah untuk oli encer ini ya. Karena semakin panas, oli encer ini akan lebih encer dari sebelumnya gitu loh. Dan selanjutnya adalah oli kental ya. Oli kental. Oli kental ini saya juga masih baru-baru ini memakainya, tapi saya sudah bisa merasakan enaknya oli kental ini ya. Nah, enaknya di mana gitu loh. Enaknya itu pada saat posisi mesin dalam keadaan panas dan ketika saya gunakan saat touring jarak jauh. Nah, tetapi kalau dibuat harian, kalau dibuat jarak dekat, itu seharusnya dimaksimalkan dulu suhu kinerja mesinnya untuk mencapai suhu maksimal kerja mesin gitu loh, agar penggunaan oli saat digunakan perjalanan itu enak ya, lebih nyaman, lebih halus gitu loh. Nah, untuk oli yang kental ini kalau dibuat harian ya mungkin begitu kurang cocok ya. Nah, di sini saya tidak akan merekomendasikan atau tidak membandingkan oli ini loh yang lebih bagus, oli ini yang lebih bagus. Oli bagus itu menurut kalian masing-masing dan menurut pengguna masing-masing. Bagaimana nyamannya untuk memilih oli yang cocok untuk motornya. Karena setiap motor memiliki kebutuhan masing-masing, kebutuhannya berbeda-beda gitu loh. Nah, kalau dibuat jarak jauh ya dibuat oli kental. Kalau dibuat jarak dekat harian ya oli encer saja yang 10W sampai 40W tersebut. Dan saya juga tidak membandingkan antara merek oli yang lain dengan oli yang satunya. Dan saya hanya merasakan apa yang saya rasakan setelah menggunakan oli tersebut ya. Dan keduanya juga memiliki kelebihan masing-masing. Ya namanya juga pabrikan oli, satu produk sudah seharusnya memiliki kelebihan dan kurangan masing-masing ya. Apalagi untuk kebutuhan kalian dan si pengguna sepeda motor tersebut ya mungkin juga berbeda lagi untuk penggunaan olinya. Dan mungkin hanya itu saja video kali ini, dan saya mau pamit dulu. Saya juga mau pulang habis beli oli ya. Saya juga tidak menyebutkan harganya karena setiap daerah itu memiliki harga yang berbeda-beda. Setiap toko memiliki harga yang berbeda-beda. Dan sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe di video ini. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, saya mau pamit dulu. Sadabe, salam damai bersaudara. Salam satu hati, satu aspal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joglek-joglek.